Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridani Prasetya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen dan organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu yang berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui kerjasama. Sumber daya organisasi adalah terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengadilan sumber daya organisasi. Kegiatan dalam fungsi perencanaan terdiri dari menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia, tenaga kerja. Kegiatan menempatkan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Manajemen informasi. Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsi yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Untuk memastikan itu, manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan, baik informasi internal maupun eksternal, yang dapat mendorong kegiatan bisnis yang dijalankan tetapi tetap mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Mendirikan dan memperbaharui organisasi. Sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola secara lokal, seringkali dengan jumlah karyawan yang amat sedikit bekerja di satu lokasi. Contohnya kewirausahaan. Seorang pelapor bisnis baru atau seorang manajer yang mencoba untuk memperbaiki suatu unit organisasi dengan memprakasi perubahan produk. Fungsi yang spesifik untuk wirausahawan adalah kemampuan mengambil faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal, dan menggunakannya untuk memproduksi barang atau jasa. Manfaat kewirausahaan: pertumbuhan ekonomi, produktivitas, teknologi, produk dan jasa baru, perubahan pasar. 5 dimensi perbedaan antara manajer dan kewirausahaan. Kebutuhan akan berprestasi. Kewirausahaan mempunyai kebutuhan untuk berprestasi yang tinggi. Letak kendali. Ini adalah ide bahwa individu mengendalikan hidup mereka sendiri, bukan kebutuhan atau nasib. Toleransi terhadap risiko. Kewirausahaan yang bersedia mengambil risiko. Manajemen sumber daya manusia. 1. Mengetahui peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi perubahan sebagai salah satu langkah perorganisasian. 2. Mengetahui proses manajemen sumber daya alam sebagai upaya untuk mendapatkan orang-orang dalam organisasi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan perubahan yang dihadapi oleh organisasi.
Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Proses manajemen SDM atau sumber daya manusia yaitu Human Resource Planning, Personal Procurement, Personal Development, Personal Maintenance, Personal Utilization. Human Resource Planning. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategi untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan sebagai organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Langkah-langkah perencanaan yaitu representasi dan refleksi dari rencana strategi perusahaan, analisa dari kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja, analisa ketersediaan tenaga kerja, melakukan tindakan inisiatif, evaluasi dan modifikasi tindakan. Sekian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kalau ada salah dan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.